Baik, sebelum kita membahas replikasi, kita bahas terlebih dahulu topologi yang digunakan pada tutorial kali ini, yaitu di sini terdapat dua komputer, di mana kalau dalam istilah jaringan menggunakan topologi peer-to-peer. Namun pada kesempatan tutorial kali ini, kita menggunakan bantuan VirtualBox sebagai komputer yang bertindak sebagai slab ataupun sebagai komputer yang satunya lagi. Sebelum kita membahas bagian replikasi, kita harus setting koneksi dari kedua komputer tersebut. Baik, kita akan setting IP pada komputer 1, yaitu di komputer Windows 7. Buka Network and Sharing Center, kemudian change adapter setting, pilih VirtualBox Host Only Network. Mengapa kita pilih VirtualBox Host Only Network? Karena kita menggunakan komputer yang satunya lagi menggunakan VirtualBox. Jadi interface ataupun koneksi yang harus digunakan adalah VirtualBox Host Only Network. Adapun ketika kita menggunakan ataupun pada implementasi nyatanya, kita bisa menggunakan local area connection jika menggunakan kabel ataupun wireless network connection menggunakan wireless ya. Ketika kita melakukan koneksi dengan wireless. Di sini kita menggunakan VirtualBox Host Only Network. Klik kanan, Properties, kemudian Internet Protocol version 4, setting IP pada Windows 7 misalkan kita masukkan 192.168.2.73 misalkan. Lalu subnet mask akan secara otomatis. Ini merupakan default IP address kelas C, yaitu di mana bit terakhir bernilai 0. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu lakukan setting IP di komputer kedua, yaitu pada VirtualBox. Buka VirtualBox. Di sini kita menggunakan Windows XP sebagai komputer 2. Buka setting IP pada komputer kedua dengan cara Start, masuk ke Control Panel, kemudian Network and Internet Connection, kemudian pilih Network Connection. Nah, di sini hanya ada satu interface, yaitu Local Area Connection. Kita pilih Properties, kemudian Internet Protocol TCP/IP, double klik. Kita setting IP baru pada komputer ini, di mana tadi telah diberikan IP pada komputer 1, yaitu 192.168.2.73. Nah, pada komputer 2 kita setting IP 192.168.2.68 misalkan, karena ini masih satu jaringan dengan komputer yang satu. Tinggal kita klik tab, maka secara otomatis mengisi netmask default untuk kelas C. Kemudian klik OK. Setelah itu lakukan uji coba koneksi di antara kedua komputer yang telah disetting IP. Klik Start, Run,
buka command prompt dengan ketikan cmd. Lakukan ping ke IP 192.168.2.73. Pastikan koneksi seperti terlihat di layar monitor, yaitu replay. Dalam artian komputer dari XP ke 7 telah terkoneksi. Lakukan juga uji coba pada Windows 7. Masuk pada command prompt. Lakukan juga koneksi terhadap komputer Windows XP. Ping 192.168.2.68. Pastikan koneksi berhasil. Nah, setelah koneksi berhasil, artinya tidak ada masalah dengan koneksi. Selanjutnya, kita bisa langsung masuk ke bagian replikasi. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan replikasi satu arah. Bisa dibilang satu arah dalam artian Windows 7 bertindak sebagai server dan Windows XP sebagai klien, atau Windows 7 sebagai master dan Windows XP sebagai slave. Artinya nanti ketika database pada Windows 7 mengalami perubahan, maka pada Windows XP pun terdapat perubahan seperti pada Windows 7. Baik, kita langsung lakukan konfigurasi untuk replikasi database satu arah. Masuk ke local disk C, pilih exampp, kemudian pilih MySQL, kemudian pilih directory bin. Nah, di sini terdapat file my. Jika ekstensinya ditampilkan, ini adalah my.ini. Klik kanan, edit, cari MySQLD. Nah, di sini kita bisa memasukkan kode-kode ya, atau konfigurasi-konfigurasi. Di sini kita masukkan konfigurasi log bin, MySQL bin, server ID 1. Mengapa 1? Karena untuk membedakan komputer satu dengan komputer yang lainnya. Kemudian innodb plus log at trx commit 1. Kemudian sync bin log sama dengan 1. Nah, di sini kita telah memasukkan file konfigurasi untuk my.ini di Windows 7. Kemudian save file tersebut. Kita masukkan konfigurasi yang sama pada komputer klien.
masuk ke direktori C juga. Pilih exampp. Kemudian pilih folder MySQL. Cari direktori bin. Kemudian edit file my. Di sini kalau ditampilkan pun ditampilkan ekstensinya adalah my.ini. Kemudian edit menggunakan notepad. Cari mysqld. Sama halnya dengan konfigurasi pada sisi master ya. Kita masukkan kode konfigurasi yaitu log min bin mysql bin server ID. Nah, di sini tadi pada Windows 7 kita telah setting server ID 1. Di sini kita bedakan yaitu server ID 2. Kemudian innodb plus log at trx commit 1 change bin log 1. Nah, di sini konfigurasi pada my.ini di Windows XP telah selesai. Kemudian save file tersebut, Ctrl S ataupun file save terserah, yang penting file tersebut tersimpan pada komputer tersebut. Setelah itu jalankan MySQL dari keduanya. Nah, lakukan restart MySQL. Stop. Start kembali. Ini untuk memperbarui perubahan tersebut. Lakukan juga pada komputer. Lakukan juga restart MySQL pada komputer Windows XP. Stop. Kemudian start. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian MySQL di command line ya. Kita masuk ke direktori cd exampp /mysql bin. Di sini kita ketikkan mysql min u atau user, kasih root, karena passwordnya 0 langsung enter, atau karena passwordnya kosong langsung enter. Nah, di sini kita telah masuk ke command line-nya MySQL. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah create user, atau kita membuat user baru untuk MySQL tersebut, atau untuk replikasi pada komputer tersebut.
kita create user. Misalnya Alwidera atau misalnya Fahmi Dede. Add persen. Di sini persen artinya semua user dapat mengakses user ini, atau semua komputer dapat mengakses ini. Beda halnya dengan kita mengetikkan IP salah satu, misalkan, atau kita masukkan localhost, maka yang bisa mengakses adalah komputer itu sendiri. Kemudian identified by password dari user tersebut. Misalkan Alwi Era. Enter. Query oke. Artinya ini telah create user telah berhasil. Kemudian selanjutnya ketikkan perintah grant all bintang to nama user yang telah kita buat. Identified grant all. Oh, di sini ternyata terdapat error. Oh, ternyata pada sintak ya, grant all. Di sini harusnya on. Nah, query oke ya. Kemudian lakukan penguncian pada tabel dengan perintah flush tables with read log. Nah, setelah itu kita tampilkan status dari master tersebut. Show master status. Kemudian buka kunci tabel yang telah tadi kita kunci. Unlock table. Nah, biarkan seperti ini pada komputer yang Windows 7. Selanjutnya yaitu kita menuju konfigurasi pada komputer 2, yaitu komputer pada Windows XP. Langkah pertama sama halnya dengan pada settingan Windows 7, yaitu kita harus masuk terlebih dahulu ke MySQL. Kita masuk ke direktori exampp, kemudian MySQL bin. Di sini MySQL min user root, passwordnya 0, enter. Nah, kita telah terhubung
dengan komputer 2. Kita lakukan stop slave ya. Stop slave. Query oke. Kemudian kita lakukan perintah change master to master host, yaitu IP dari server 192.168.2.73. Master user, yaitu user yang telah kita buat tadi. Kemudian master password, password yang kita buat tadi. Kemudian port yang digunakan MySQL, master port. Default dari port MySQL adalah 3306. Kemudian master log file. Nah, di sini seperti kita lihat tadi di sini log filenya seperti pada komputer server, log file MySQL. Bin 000006 master log position, 355. Ini tergantung pas kita menampilkan master status. Kemudian master connect retry. Ini adalah koneksi master pengulangan selama 10 kali ketika gagal. Terdapat error. Di sini ternyata typo ya, salah ketik. Nah, ini jangan kita change. Query oke. Kemudian start kembali slave. Dan show slave status /g untuk lebih rapi. Nah, di sini telah selesai konfigurasi. Nah, konfigurasi telah selesai. Nah, pastikan slave IO runningnya yes, dan slave SQL runningnya pun yes. Kita uji coba menampilkan database di master. Show database. Kemudian di slab pun kita tampilkan database. Show database.
Nah, ini untuk membedakan nanti ketika kita membuat database baru, apakah pada komputer Slab terjadi perubahan. Kita buat database baru, misalkan create database baru, misalkan kita membuat database dengan nama Fahmi Dede. Enter. Query OK. So database. Nih, di sini kita telah berhasil membuat database dengan nama Fahmi Dede. Yang sebelumnya belum ada. Di sini kita tampilkan kembali pada sisi komputer Slab. So database. Nah, di sini juga terdapat database baru dengan nama Fahmi Dede. Dalam hal ini, kita telah melakukan replikasi satu arah, di mana komputer Windows 7 bertindak sebagai master dan komputer Windows XP bertindak sebagai slave. Artinya perubahan pada Windows 7 terjadi. Jika terjadi perubahan pada Windows 7, maka pada komputer Slab di Windows XP pun terjadi perubahan. Seperti itu. Baik, setelah kita tadi melakukan konfigurasi database satu arah, dalam artian satu arah di sini di mana komputer 2 bertindak sebagai slave dan komputer pertama sebagai master. Nah, dua arah di sini artinya komputer 1 bisa bertindak sebagai master dan juga sebagai slave. Begitu pula pada komputer kedua bisa bertindak sebagai master, bisa bertindak sebagai slave. Langkahnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Kita membuat user baru pada komputer kedua. Tadi kan kita membuat user pada komputer pertama, di mana komputer pertama akan dijadikan sebagai master. Nah, di sini kita create user. Misalnya Fahmi Dede 2 misalkan, karena tadi tanpa 2 ya. Add. Sama ya seperti yang sebelumnya. Identified by misalnya Fahmi sebagai password ya. Nah, ini telah berhasil. Kemudian kita lakukan juga grant all on to username yang telah kita buat. Identified. Enter. Nah, grant all telah berhasil. Kemudian kita lakukan juga flush tabel with readlock. Query OK. So master status. Nah, di sini terdapat kode master. Kode master yang nanti akan
dimasukkan pada komputer yang akan bertindak sebagai slave. Kita masuk ke bagian komputer yang akan bertindak sebagai slave, di mana langkahnya sama seperti kita membuat slave pada sebelumnya. Namun sebelumnya kita unlock dulu tabel di sini. Unlock table. Very okay. Kemudian kita ketikkan perintah change master to master host. IP address dari komputer yang kedua yaitu 192.168.2.68. Master user yaitu username yang kedua yang di komputer Windows XP. Kemudian master password yaitu password yang telah kita buat tadi. Master port yaitu port 3306, port default dari MySQL. Kemudian master log file. Master log file adalah log file yang ada di sini, yang ada di komputer Windows XP yang telah di show master status. Master log file MySQL bin 002 MySQL bin MySQL bin 00002 master log post adalah posisi ini, posisi yang di komputer kedua. Master connect retry 10 kali. Query oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu start slave. Query oke, kemudian show slave status. Oke. Nah, pastikan ini keduanya yes. Kita lakukan uji coba edit data atau menambah database baru dari komputer Windows XP. Kita show terlebih dahulu untuk membedakan. Show database. Nah, di sini terdapat nama-nama database. Kita membuat database baru dari komputer kedua. Create database 2
arah Fahmi Dede. Oh, salah ya. Sini show database. Nah, show database. Nah, di sini terdapat database baru dengan nama dua arah Fahmi Dede. Kemudian tampilkan juga pada komputer 1. Show database. Nah, di sini juga terdapat perubahan, yaitu dua arah Fahmi Dede. Dua arah di sini dalam artian sekarang kita telah mengkonfigurasi komputer 1 bertindak sebagai master maupun slave, dan komputer 2 pun bertindak sebagai master ataupun slave. Sekian ulasan kali ini. Terima kasih.